Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2219 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 53 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kita umat Tuhan dianalogikan seperti domba. Amin. Tuhan dianalogikan adalah seorang gembala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, domba adalah salah satu binatang yang lemah dan juga bodoh. Lemah karena domba tidak punya sistem pertahanan diri, tidak. Dia beda dengan singa yang punya cakar, punya taring untuk dapat membela diri, bahkan untuk menyerang mangsa-mangsanya. Saudara, berbeda dengan domba. Domba tidak memiliki alat pertahanan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba tidak punya cakar, tidak punya taring. Makanya tidak heran domba seringkali menjadi mangsa dari binatang-binatang buas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan, kita sekalian sesat seperti domba. Artinya, domba itu mudah disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba di sini saya menangkap pesan bahwa domba gampang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh temannya. Dia mudah sekali dipengaruhi. Makanya domba itu gampang sekali disesatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa di dalam kehidupan orang Kristen akhir-akhir ini banyak sekali yang tersesat, saudara. Saudara lihat, belakangan ini ada di Korea Selatan yang berkembang Cheongji, satu aliran sesat yang merekrut 100.000 lebih, dalam tanda kutip, hamba Tuhan yang siap melayani, yang siap diutus kemanapun. Mereka diutus, mereka siap, mereka bahkan siap mati untuk membela pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Saudara, padahal aliran sesat ini jelas-jelas berpandangan beda dengan kita, orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka bahwa keselamatan itu bukan hanya pada Yesus, tetapi ada juga keselamatan di luar Yesus yang membuat mereka agak lain, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, itulah karakter domba, mudah disesatkan. Banyak orang Kristen sekarang ini, banyak yang tersesat. Mereka pikir kalau gereja yang banyak, besar, wah ini ajarannya sudah paling benar. Padahal saudara, di dalam gereja-gereja dalam tanda kutip
yang besar-besar, yang pengikutnya banyak, justru di sanalah banyak penyesatan terjadi. Dan sudah terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya saya anti dengan gereja besar, bukan. Saya juga punya kerinduan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk jadi gereja besar. Tapi saudara, yang harus kita awasi adalah pengajaran-pengajaran yang menyimpang di dalam gereja-gereja besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini harus diwaspadai? Karena domba-domba Tuhan itu mudah sekali disesatkan, mudah sekali dipengaruhi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa domba-domba Tuhan mudah disesatkan? Karena mereka itu kalau melihat, wah ini banyak massa, wah di gereja ini orang-orang kaya, semua fasilitasnya, wah dan sebagainya. Sehingga orang banyak terpengaruh, terhipnotis dengan entertain di gereja itu, penampilan, fasilitas di gereja itu. Akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan. Yang tadinya mereka pelayan-pelayan di gereja A, akhirnya mereka melepaskan itu semua dan mengikuti gereja yang baru itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tidak selamanya yang mayoritas itu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya saudara berpikir bahwa ini gereja banyak jemaat, ini pasti ajarannya benar. Belum tentu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang sedang digalakkan oleh roh-roh jahat untuk menyesatkan orang-orang Kristen di akhir zaman. Hati-hati saudara, kita disuruh apa? Waspada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan, saya mau bilang, saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mudah disesatkan. Kenapa banyak orang disesatkan? Karena banyak orang Kristen sudah tidak lagi baca firman Tuhan. Akhirnya apa? Mereka mudah disesatkan. Saya mau bilang saudara bahwa penyesat-penyesat itu untuk membelokkan orang-orang benar, mereka pakai Alkitab. Sehingga kita mendengar penjelasannya, terhipnotis dan percaya saudara. Dan berakhir kita meninggalkan iman kita, mengikuti yang sesat itu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Di akhir zaman ini setan lebih gencar lagi saudara, dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan gereja Tuhan, ya, untuk menyesatkan saudara dan saya. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan. Kita harus tahu kebenaran, supaya ketika ada yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, kita langsung menangkalnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tersesat. Kenapa? Karena mereka malas baca firman Tuhan. Mereka tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Makanya mereka mudah sekali disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita peka pada suara Tuhan. Jadi di saat ada suara-suara lain yang bukan firman Tuhan, kita langsung menolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba adalah binatang yang bodoh. Makanya mereka mudah sekali disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis sedang bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini untuk menyesatkan saudara dan saya, gereja Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus benar-benar mengenal kebenaran supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua saudara, yang saya tangkap dari domba yang dimaksudkan di sini
Domba itu senang berjalan sendiri. Dia tidak mau digembalakan, tidak mau diatur. Hati-hati saudara. Kalau saudara gereja Tuhan, saudara mengaku saudara orang Kristen, orang percaya, tapi saudara tidak mau diatur oleh firman Tuhan, hati-hati, saudara akan tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau pelajari saudara, kalau ada orang Kristen yang tidak mau diatur, keras kepala, tidak mau bergereja, tidak mau digembalakan, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara akan dimangsa oleh kuasa-kuasa jahat. Saudara akan menjadi sasaran empuk musuh-musuh, yaitu iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa domba itu punya sifat, mereka itu suka berkoloni, artinya mereka suka sekali bersama-sama, bersekutu. Itu dombanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sukanya berjalan sendiri-sendiri, kita tidak lagi beribadah, sudah sekian lama kita tidak pernah lagi pergi ke gereja, saudara, hati-hati saudara. Saudara mau udel saudara, mau ke gereja atau enggak, dan lain sebagainya. Saudara dengarin baik-baik. Kalau saudara mulai berjalan sendiri, saudara sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah tidak lagi beribadah, sudah tidak lagi melayani Tuhan, hati-hati saudara. Saudara akan tertimpa dengan kuasa-kuasa kegelapan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ikut Tuhan, amin. Jangan berjalan sendiri saudara, jangan memberontak saudara, jangan. Tuhan gak senang orang yang berjalan sendiri, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, Tuhan gak senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Dalam suka maupun duka tetap bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu tidak mau kalau saudara itu dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Iblis gak senang kalau saudara seperti itu, setia kepada Tuhan. Iblis gak senang. Makanya dia buat saudara tertarik dengan dunia ini, sehingga saudara mulai melangkah berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hati-hati saudara. Coba lihat diri saudara. Apakah saudara punya hubungan spesial dengan Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita sudah sibuk sekali dengan pekerjaan, pelayanan kita, sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara, kalau saudara tidak ke persekutuan, Tuhan tidak mau saudara meninggalkan pelayanan, Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara dan saya terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan menghampiri kita, tapi tetap setia ikut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, gereja sekarang sudah nggak menarik bagi kalangan anak muda. Bagi mereka gereja, membosankan. Gereja itu tempat orang-orang yang sudah lansia dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita mau tetap setia ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mulai berjalan sendiri, kita ada dalam bahaya. Kalau kita belajar tentang domba, saudara yang dikasihi Tuhan, gembalanya itu akan menjaga, melindungi domba gembalanya. Tapi kalau kita mulai berjalan sendiri, mulai meninggalkan teman-teman kita, teman-teman dalam persekutuan kita, mulai berjalan sendiri, hati-hati. Dosa itu seringkali dilakukan justru ketika kita berjalan sendiri. Hati-hati saudara. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Supaya kita aman.
supaya kita tenang dan merasakan mujizat karya Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Saudara, yang ketiga, kesalahan kita domba-domba Tuhan. Tapi yang menanggung kesalahan pelanggaran dosa kita siapa? Gembala kita. Saudara, dengar ini baik-baik. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kesalahan, dosa, pelanggaran yang saudara dan saya lakukan, yang menanggung semua kesalahan, pelanggaran, dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan itu sendiri, tetapi kehidupan mereka terus hidup dalam dosa. Saudara, padahal yang menanggung kesalahan, pelanggaran, dosa kita bukan kita sendiri, tapi gembala kita. Saudara, kalau kita mau belajar tentang gembala yang mengembalakan gembalaannya, dia akan standby terus bersama-sama dengan gembalaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau dia ketemu dengan binatang buas, singa, harimau, beruang, saudara, gembala yang baik dia tidak akan mengizinkan domba gembalaannya mati. Saudara, binatang buas yang hendak memangsa domba-domba, dia harus melewati satu pribadi sebelum memangsa gembalaannya. Dengar baik, saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau ada binatang buas yang hendak memangsa kita, dia harus melewati terlebih dahulu gembala agung kita. Amin. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang berani mau ganggu kita? Nggak ada yang berani mau ganggu kita. Sebab Tuhan adalah gembala agung kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Sehingga kesalahan, pelanggaran, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, oh saudara, sudah ditanggung oleh gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita paham di sini, kita pasti akan sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Karena kita yang berdosa. Seharusnya kan kita yang harus menanggung akibatnya. Tapi itu ditimpakan kepada gembala kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Tuhan mau saudara dan saya taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai domba itu kan, domba itu salah satu karakter dia itu dengar-dengaran juga sih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa yang Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan, kita belajar hidup dalam ketaatan. Kita percaya ketika kita taat, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berbuat satu pelanggaran. Kenapa? Karena dosa-dosa kita yang ditanggungkan kepada gembala agung kita. Yesus mati buat
kita semua, supaya kita yang berdosa, kita yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya telah ditebus dan sudah lunas dibayar. Oleh karena itu saudara, jangan lagi hidup semau gue, hidup semau kita sendiri. Jangan. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari domba. Domba itu mudah disesatkan. Domba itu maunya berjalan sendiri, keras kepala, dia tidak mau mendengar suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka orang yang keras kepala, berjalan sendiri, semau udelnya dia. Tuhan gak senang. Tuhan mau kita itu disiplin, mudah diatur oleh gembala agung kita. Haleluya. Dan yang ketiga terakhir kita belajar saudara, bahwa semua kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita, semuanya itu sudah ditanggung oleh Gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkat Tuhan biarlah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.